Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu lagi dalam materi yang baru, yaitu tentang Yesus memanggil orang berdosa. Pada materi kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mendalami kisah Lukas bab 9 ayat 1 sampai 10, peserta didik dapat menjelaskan mengapa Yesus mengunjungi Sakeus. Yang kedua, dengan merefleksikan pengalaman peserta didik dapat menjelaskan makna Allah memanggil orang berdosa bagi hidupnya. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran kita kali ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar bersama. Kami ingin belajar pada Tuhan yang mencari dan memanggil kembali orang yang berdosa. Kami menyadari hal itu tidak mudah bagi kami. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu agar menguatkan kami untuk bertindak sesuai dengan ajaran Yesus yang bersedia mencari dan memanggil orang-orang berdosa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan nama, demi terhenti tangis anakku dan keluh ibunya. Tetap tak memandangku curiga, seperti hendak telanjangi dan kuliti jiwaku. Apakah buku diri ini harus selalu hitam pekat? Apakah dalam sejarah orang mesti jadi pahlawan? Sedang Tuhan di atas sana tak pernah menghukum, dengan sinar matanya yang lebih tajam dari matahari. Kemanakah sirnanya nurani embun pagi yang biasanya ramah, kini membakar hati. Apakah bila terlanjur salah akan tetap dianggap salah? Tak ada waktu lagi benahi diri, tak ada tempat lagi untuk kembali. Kembali dari keterasingan ke bumi berada, ternyata lebih menyakitkan dari derita panjang. Tuhan bimbinglah batin ini agar tak gelap mata, dan sampaikanlah rasa inginku kembali bersatu. Kemanakah sirnanya
benar hati. Apakah bila terlanjur salah akan tetap dianggap salah? Tak ada waktu lagi benahi diri, tak ada tempat lagi untuk kembali. Baik anak-anakku sekalian, tadi lagu tentang orang-orang yang bermasalah. Ini beberapa tambahan yang Ibu rangkum untuk melihat kisah tentang lagu tadi. Baikkah menjauhi orang-orang yang dianggap bermasalah dalam masyarakat? Kebanyakan orang bersikap menjauhi orang-orang yang dianggap bermasalah dalam masyarakat. Misalnya, orang yang pulang dari penjara, orang yang mengidap penyakit tertentu, orang yang berpihak pada musuh dan sebagainya. Dan sekarang ini kita mesti menjauhi orang-orang yang terkena wabah virus corona dan sebagainya. Sebagian masyarakat menjauhi karena belum percaya kalau orang-orang yang pulang dari penjara itu benar-benar sudah baik. Orang-orang yang penyakit tentu dianggap karena perilakunya tidak baik. Orang yang berpihak pada musuh dianggap sebagai pengkhianat. Mereka semua dijauhi. Tetapi pertanyaannya, benarkah seperti itu? Nasihat pemuka jemaat berbeda dengan sikap masyarakat pada umumnya. Pemuka jemaat tentu menasihatkan agar kita tidak bersikap menjauhi orang-orang yang bermasalah. Justru masyarakat sebaiknya mendekati dan menerima mereka. Mereka yang pulang dari penjara sudah menjalin sudah mendapatkan hukuman. Mereka kembali ke masyarakat berharap diterima seperti warga yang lain. Berkaitan dengan penyakit, tidak semua penderita penyakit merupakan akibat dari perilakunya sendiri. Mereka menderita bisa saja karena perilaku orang lain. Demikian juga orang-orang yang dianggap berpihak pada musuh. Mereka berpihak pada musuh justru karena masyarakat tidak mau menerimanya atau mengasingkannya. Baik, anak-anak, kita coba mendalami kitab suci Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Kalau yang ada kitab sucinya, buka Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Pada waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Dia mulai berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk menceritakan tentang kerajaan surga kepada orang banyak. Bukan cuma itu, Dia juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan pada waktu itu, setelah Dia menyembuhkan seorang buta dekat kota Yerikho, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan melewati kota itu. Banyak sekali orang berdatangan untuk melihat Tuhan Yesus. Tentu karena mereka sudah mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus yang selalu menolong dan menyembuhkan orang-orang sakit. Seperti biasanya, Tuhan Yesus selalu mengajar orang-orang banyak yang mengikuti Dia. Nah, hal itu terdengar juga oleh Zakheus, kepala pemungut cukai yang sangat kaya raya itu. Banyak orang yang menyukai Zakheus, tetapi lebih banyak juga yang membenci dia, sebab mereka menganggap Zakheus adalah orang berdosa karena merugikan orang lain dengan mengambil pajak lebih dari yang sudah ditentukan. Nah, mengambil hak milik orang lain itu adalah dosa. Mencuri, berbohong, omong kotor itu adalah dosa. Dan orang berdosa akan dihukum oleh Allah, terpisah dari Allah selama-lamanya.
Kemudian Zakheus mendengar bahwa Yesus sering disebut-sebut oleh orang-orang banyak. Pada waktu dia mendengar bahwa Yesus masuk ke kota Yerikho dan melewati daerah yang dekat rumah Zakheus, maka Zakheus ingin mengetahui dan melihat orang seperti apa sih Yesus itu. Zakheus cepat-cepat pergi dari rumahnya untuk melihat Yesus. Pada waktu Zakheus di tempat Yesus mau lewat, ia heran begitu banyak sekali orang di situ berkerumunan untuk melihat Yesus. Zakheus coba mendekati tempat itu, tetapi karena banyaknya orang, dia tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Wah, rugi aku ini. Aku tidak dapat melihat orang yang namanya sudah terkenal di mana-mana. Habis badanku pendek sih. Tetapi Zakheus tidak mau kalah. Aku harus melihat Yesus. Kemudian Zakheus berpikir dan melihat ke sana kemari kalau ada saja tangga atau sesuatu yang bisa dinaiki untuk melihat Yesus. Tiba-tiba Zakheus melihat sebuah pohon. Pohon itu gampang dipanjat sebab untuk memanjat dari batang ke dahan gampang sekali. Zakheus mulai cepat-cepat memanjat pohon itu dan makin tinggi. Wah, aku sampai ke ujung pohon ini. Oh, daun-daunnya sangat banyak. Ini namanya pohon ara. Oh, itu dia Yesus. Orangnya kelihatan sangat baik ya, dan penuh kasih. Zakheus sangat senang dapat melihat Yesus. Yesus juga mengasihi anak-anak di sini, sebab Dia yang menciptakan kamu. Ia mau suatu hari nanti kamu tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga. Pada waktu Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas. Zakheus sangat takut dan malu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Zakheus, cepatlah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Zakheus makin heran. Kok dia tahu namaku ya? Lagian banyak orang di sini. Tetapi mengapa aku yang dipilihnya? Oh, apalagi mau datang ke rumahku. Kemudian Zakheus turun dari pohon ara itu dan menemui Yesus. Dia sangat bersukacita. Namun orang-orang banyak yang ada di tempat itu mukanya semua berubah karena tidak senang dengan Zakheus yang dipilih. Padahal Zakheus itu kan orang berdosa. Dia kan pemungut cukai. Dia menyengsarakan banyak rakyat. Dia bukan menolong rakyat yang miskin, tetapi sering mengambil keuntungan dari orang-orang dengan melebihkan harga yang sesungguhnya. Tidak pantas Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Kemudian Yesus berjalan bersama Zakheus dan tibalah mereka di rumah Zakheus. Zakheus sangat bersukacita dan menghormati Yesus. Zakheus bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Kemudian Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. wah, Zakheus bertemu dengan Yesus, dia menjadi berubah. Dia berani memberikan separuh dari hartanya kepada orang-orang miskin. Dia ingin berbuat baik bagi Tuhan dan bagi orang lain. Anak-anak, kalau kamu sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti hidupmu berubah. Kamu mau berbuat baik dan mengasihi teman-temanmu yang perlu kamu tolong. Kemudian Zakheus berkata lagi, Dan kalau ada orang yang aku rugikan, aku berani mengembalikan 4 kali lipat. tetapi tidak ada orang yang mengaku dirugikan oleh Zakheus. Padahal selama ini banyak orang menuduh Zakheus orang berdosa. Jadi orang-orang yang berbuat jahat itu disebut orang-orang yang hilang. Nah, adik-adik, kamu disebut yang hilang di dunia ini. Makanya kamu harus menerima Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sempurna. Dia lahir ke dalam dunia ini dan orang jahat menangkap dia. Tangan dan kakinya dipaku di kayu salib. Darahnya keluar dan darah itulah yang mengampuni dosa-dosamu. Kemudian dia mati dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia hidup kembali. Kemudian Yesus berkata kepada Zakheus, Hari ini kamu telah diselamatkan dengan keluargamu, dan kamu juga termasuk keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allahnya. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan ya. Kakak buka dari Lukas pasal 19 ayat 10. Bunyinya begini: sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Baik anak-anak, tadi cerita kitab suci tentang Sakeus. Sekarang tugasnya anak-anak menceritakan secara singkat menurut bahasanya kalian, menurut cerita yang kalian baca dalam kitab suci itu tentang Yesus yang menumpang di rumah Sakeus. Kita ceritakan sedikit, tulis dalam buku tugasmu. Yang kedua, jelaskan mengapa Yesus mengunjungi Sakeus. Yesus mengunjungi Sakeus itu karena Sakeus itu kenapa? Ketiga, bagaimana tanggapan Sakeus terhadap kehadiran Yesus di rumahnya? Keempat, jelaskan arti kisah Yesus mengunjungi Sakeus bagi dirimu. Yesus mengunjungi Sakeus bagi dirinya adik-adik. Coba jelaskan. Sebelum kita menutup kegiatan kita dengan doa, mari kita nyanyi bersama-sama tentang Sakeus orang pendek. Oh Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, Hai Zakeus, turunlah. aku menumpang di rumahmu. Oh Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, Hai Zakeus, turunlah. aku menumpang di rumahmu. Baik anak-anak, itu tadi cerita tentang Sakeus. Kerjakan tugas dan siapkan diri untuk ujian tanggal 30 November ini. Sebelum mengakhiri kegiatan kita, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk kembali berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu kami dapat mempelajari materi hari ini tentang Sakeus. Yesus yang mengunjungi Sakeus orang berdosa itu. Baiklah, semoga Yesus juga dapat mengunjungi kami dan kami juga dapat percaya terus kepada Yesus lewat doa-doa kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke atas akal dan budi kami, sehingga kami bisa bertobat seperti Sakeus. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku yang terkasih, hari ini kita sudah selesai belajar. Kita tetap menjaga kesehatan kita, jangan lupa berdoa, tetap menjaga imun kita, sehingga kita bebas dari wabah virus corona yang mengancam dunia ini, khususnya kita di Sangatta ini. Baiklah anak-anakku, tetap jaga jarak, tetap perhatikan protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Kita berdoa semoga kita cepat bertemu, kita kembali masuk sekolah dan berkumpul lagi bersama teman-teman dan guru-guru kita di sekolah. Baiklah anak-anak, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.